Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din. Baik ikhwah semuanya, kaifa halukum jami'an? Bikhairin walhamdulillah Ustaz. Khair ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran lanjutan mungkin ya untuk teman-teman di sini. Kita masuk di mustawa awal. Ada yang lanjutan, ada yang baru juga, ada yang baru bergabung tidak? Ana baru Ustaz. Oh, baru ya. Ustaz, Alhamdulillah. ada baru Ustaz. Baik ya, ahlan wa sahlan. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita masuk di kelas mustawa awal dan yang akan kita pelajari adalah kitab dengan metode ya, Asy-Syafi'i tajwid praktis. Jadi PDF-nya nanti akan di-share. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini sudah memiliki kitabnya, alhamdulillah. Kalau belum silahkan bisa membeli ya, baik di Madinah Salam ataupun di toko-toko online juga banyak ya, yang berjilid hitam. Tapi insya Allah kitab ini akan kita selesaikan dalam 2 mustawa ya, kalau tidak salah. Anak-anak juga baru aktif lagi di Madinah Salam. 1 tahun cuti ya, tidak mengajar karena ada sedikit kesibukan juga. Baik. Nah, sekarang Ana mulai lagi mengajar ya setelah 1 tahun cuti. Jadi kalau tidak salah itu kitab ini diselesaikan di 2 mustawa ya, mustawa awal, mustawa tsani. Tapi tidak tahu kalau ada perubahan ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan awal ya, mungkin kita lebih baik saling mengenal dulu ya, meskipun kemarin sudah ada yang chat juga di grup WhatsApp, sebagian dari teman-teman ya, ada yang isi apa namanya, bio ya, nama, usia, domisili ya. Secara nama mungkin sudah beberapa sudah tahu ya, ada Fikri ya, Arif, tapi kan kita tidak tahu wajahnya gitu ya. Fadol.
Singkat saja ya, nama, tempat tinggal, domisili, dan motivasi untuk belajar. Itu penting ya. Motivasinya apa untuk belajar? Jangan sampai kita salah niat ya. Tentunya niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Fadol mulai dari yang pertama saja ya, yang sebelah kanan. Anda sesuai urutan saja ya. Urutan berarti Fikri Fadol. On cam ya, silahkan. Nah, Ustaz. Hmm. Assalamualaikum. Ana Fikri Duyana, asal dari Bandung, umur 26 tahun, Mas. Ya, Masya Allah. Bandungnya di mana? Ciumbuleuit itu. Oh, Cimulit, daerah atas ya. Ustaz Ya, dari Bandung juga. Ana Bandung juga ya. Bandung Selatan, Bojong Soang. Masya Allah. Ya, Nah, Ustaz. motivasinya apa? Fikri. Ma- Eh, ya ingin terus memperbaiki bacaan Quran, Ustaz. ingin tetap Masya Allah ya. Yasarullah, semoga Allah mudahkan. Amin. Syukran, Baik, Ustaz. syukran. Selanjutnya Arif, Fadol. Oh, izin sholat dulu ya di sini. Izin sholat subuh. Baik, siapa ini? Muhammad Zaki Ramadan. Fadol, langsung saja di on. Eh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hmm. Kenalin, Waalaikumsalam. Ya. maksudnya kenalin Ana Muhammad Zaki Ramadan dari Kota Bekasi, Ustadz. Motivasi Hmm. Ana untuk belajar em, mustawa itu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran juga sama Sama apa? ya sama seperti beliau, Ustadz, No. yang tadi. Oke, Masya Allah. Usia berapa? Ah, Usia 16 tahun. Masya Allah ya. Ini semangat luar biasa ya. 16 tahun. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan ya. Insya Allah. Ini beberapa ikhwan masih muda-muda ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Fikri tadi berapa? 24 tahun ya. Sekarang eh, Zaki 16 tahun. Baik. Selanjutnya silakan. Syaiful. Nah, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kenalkan nama Anas Saiful dari Riau. Hmm. Nah, umur udah tua nih, 44. Masya Allah. Salah. Masya Allah. Tapi motivasinya apa? Ya, motivasinya ingin terus belajar memperbaiki bacaan dan juga mengetahui secara teorinya, Ustaz. Taib, alhamdulillah ya, barakallahu fiik, ya sarallah. Taib, dari Riau Pekanbaru ya, Pak Saiful. Eh, Tepatnya di luar kota, Ustaz, di daerah Hulu Kampar. Taib ya, alhamdulillah. Baik, ini juga luar biasa sebetulnya ya. Kita yang muda, yang senior berkumpul itu, masya Allah ya. Eh, itu menjadi saling memotivasi ya. Bahkan kalau kita mau tilik sejarah itu Al-Imam Al-Kisai ya. Ini Al-Imam Al-Kisai ini Imam Qiraah ya. Imam Qiraah. Nah, itu usia berapa mulai belajar agama ya? Mulai belajar agama nih, mulai belajar Al-Qur'an itu di usia berapa? Usia 40 tahun. Tapi bisa menjadi imam ya, bisa menjadi ulama besar. Jadi itu sebuah motivasi juga untuk kita. Jadi semoga kita yang di kelas ini ya dengan perbedaan usia, perbedaan daerah itu bisa saling memotivasi ya. Baik.
Alhamdulillah. Selanjutnya nih, siapa Bima Yoga? Nah ini musyrifnya nih. Coba. Fadal. Ya, fadal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Bima Yoga, asal Sumatera Selatan. Umur 28 tahun. Motivasi ingin membenarkan bacaan Al-Quran dan mengamalkannya. Oh, Masya Allah ya. Ya Baik. Allah. Itu Jazakallah. barakallahu fiik ya. Insya Allah. Barakallah, Ustaz. Nah tadi bingung nyari Bima mana biar bisa ngebuka kelas dulu gitu ya. Ternyata ada, Ya sudah baru ada. selesai salat juga Ustaz di sini. Oh, ini ya. Jam berapa di sana? Di sini lebih agak lama 15 menit dari azan biasanya Ustaz. Karena di Oh. komplek pondok kan. Nah. Baik ya, Masya Allah. Tapi selanjutnya Dirham. Nah, Masya Allah. Labik Ustaz. Ya. Bismillah. Ismi Dirham Dharma Putra. Anda berasal dari Padang, tapi domisili di Batam. Umur 28 tahun. Dan motivasi belajar adalah ingin selalu memperbaiki bacaan dan ingin mengetahui ilmu tajwid dan mengamalkannya. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, itu ya. Kalau kita belajar, betul ya, belajar Quran, belajar tajwid, maka sumbernya dari mana? Dari matan. Ya, pelajari juga matan. Ya, bertahap ya. Baik, biasa Allah. Selanjutnya Muhammad Furqan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Nama Muhammad Furqan, asli dari Bengkulu Selatan, tinggal di Surabaya. Umur 30 tahun. Motivasi belajar Al-Quran untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Mengajarkannya nanti. Barakallahu fiik. Masya Allah. Fiik barakallah ya. Alhamdulillah. Nah itu salah satu tujuan menuntut ilmu itu ya. Kalau kita mau bertanya kepada ahli ilmu, apa tujuan menuntut ilmu? Yaitu mengangkat kebodohan. Ya. Mengangkat kebodohan diri sendiri yang utamanya. Setelah itu baru kita sebarkan kemana? Keluarga dulu ya. Setelah itu baru teman-teman terdekat dan lebih luas lagi ya. Baik, biasarallah. Furqan. Dari Surabaya ya. Yang punya maktabah Furqan berarti ini ya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Taib, selanjutnya siapa? Budiman, silakan. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz, bisa membersamai ikhwah-ikhwah di Sumatera dan di Jawa. Kami sendiri dari Indonesia bagian tengah, tepatnya di salah satu pulau kecil di Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Muna, yang bersebelahan dengan Kabupaten Buton. Alhamdulillah, kami belajar untuk seperti yang dikatakan tadi, untuk mengangkat kebodohan dan untuk tentunya untuk mendapatkan amal jariah dari apa yang kami bisa pelajari. Kami juga sebagai guru TPQ ingin terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran supaya generasi-generasi selanjutnya bisa lebih fakih dalam mempelajari Al-Quran. Barakallahu fiikum. Fiik barakallah. Ya, baik. Nah, betul ya seperti itu. Ketika kita belajar Al-Quran ya terutama, maka kita harus punya tujuan bagaimana suatu saat saya mengajarkan kembali. Itu ya. Atau misalkan kita sedang mengajar, bagaimana caranya kita terus mengupgrade kemampuan kita. Kenapa? Karena sebuah motivasi itu yang akan terus membuat kita istiqomah. Ya.
melalui step by step. Karena kan panjang ya. Mempelajari Al-Quran ini panjang ya. Ada berapa cabang kalau kita lihat di kitab Ulumil Quran itu berapa cabang? Apa cabang dari ilmu Al-Quran ini. Di cabang ilmu tajwid saja luas gitu ya. Belum ilmu kiroahnya yang senantiasa berdampingan ya antara ilmu tajwid dan ilmu kiroah. Belum dari sisi wakof ibtidanya. Maka dari itu yang menjadi motivasi itu salah satunya itu ya. Ingin mengajarkan kembali mendapatkan pahala jariah. Masya Allah ya. Ya sarallah. Taib, Akwil ya terakhir silakan. Apa Ustadz, Anda belum sempat sebut usia tadi. Oh ya, Fadal. Berapa, Pak? Usia 37 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Masih pemuda ya. Masih pemuda. Belum 40, Ustadz, alhamdulillah. Karena Rasulullah itu menyebutkan ya kepada para sahabatnya pemuda ya. Karena pemuda di zaman dulu itu bukan usia 20, tapi usia 40 pun masih disebut pemuda ya. Tetap semangat insya Allah. Taib, silakan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Muhammad Aqil Siddiq Adam, umur 37 tahun, dari Penajam Pasir Utara, PPU, Kabupaten PPU. Motivasinya memperbaiki bacaan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasir Utara itu daerah mana, Pak? Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur ya. Masya Allah. Kalau usia berapa, Afwan? 37 tahun. 37 ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Taib, syukran. Jazakumullahu khair. Baik, ya semuanya. Insya Allah ya. Di pertemuan pertama ini, ya mungkin kita mukadimah perkenalan ya. Agar lebih mudah juga kita saling berinteraksi. Karena nanti juga akan banyak praktek ya. Banyak ditunjuk. Seperti itu. Nah, jadi total kita berarti berapa? 10 ya dengan anak. Betul nggak? Siapa tadi? Bima. Nah, Ustaz. Ya, memang di Zoom segini atau ada yang tidak hadir? Coba, antum harus tahu peserta di kelas ini ya. Nah, Ustaz. Sebenarnya ada yang belum masuk, Ustaz. Oh, taib ya. Insyaallah. Taib, semuanya insyaallah itu untuk. Jadi tadi selain saling mengenal juga kita juga harus tahu ya ketika misalkan Bima nih tadi Fikri dari mana ya, misalkan Fasaiful dari mana. Itu juga harus saling tahu ya, saling tahu. Nanti banyak ada interaksi juga di grup ya, saling share ilmu, saling bertanya seperti itu. Tapi sebelum mulai mungkin Ana juga ya ingin memperkenalkan diri. Nama Ana Ramdhani, itu biasa nama panggilan yang selalu disematkan gitu ya. Untuk domisili Ana di Bandung ya, asli Bandung, asli Sunda. Jadi memang logatnya mungkin seperti ini kalau bicara ya. Yang orang Sunda mungkin sudah tahu, yang orang luar daerah Bandung juga mungkin sudah tidak asing ya dengan logat seperti ini. Insya Allah ya. Beda daerah kita tetap saudara ya. Baik, untuk kegiatan aktivitas sehari-hari Ana mengajar ya, tidak lepas dari mengajar, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur mengajar. Subuh ya seperti ini ya di Madinah Salam, kadang halakoh lain gitu ya. Pagi-pagi jam 7 Ana mengajar di sekolah karena ada tanggung jawab sampai sore gitu ya. Di mahad ya, sekolah tapi itu apa namanya? Pulang pergi. Sorenya mengajar lagi, kadang sampai menjelang maghrib ya. Maghrib sampai Isya mengajar, tapi khusus kadang ya mengajar keluarga seperti itu. Ya.
Ba'da Isya sampai menjelang tidur mengajar lagi. Jadi itu ya, kegiatan itu mengajar. Makanya jarang olahraga. Kalau guru halakoh itu rata-rata jarang olahraga ya. Jadi kegiatan seperti itu ya. Nah, jadi tidak lepas dari mengajar, baik itu tahsin, tajwid, ataupun hafalan ya, menyimak, menerima setoran. Lebih apa namanya, khusus di mengajar Al-Quran saja. Ya kadang sesekali mengajar lain, tapi lebih banyaknya Al-Quran. Baik, ikhwas semuanya. Tadi yang belum siapa ya? Kenapa, Ustaz? Oh, Permohonan Fadol ya. bertepatan dengan sholat gimana, Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ana Arif Rahman Hakim, domisili di Pekanbaru. Motivasinya apa? Untuk bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan insya Allah bisa menghafalnya nanti, Ustaz. Oke, Masya Allah ya. Taib. Alhamdulillah. Usia berapa? Usia 30 tahun, Ustaz. Oh, Alhamdulillah ya. Baik, ya itu ya, betul. Motivasi yang baik. Karena mau Anda sampaikan satu, Ustaz. Boleh, silakan. Kenapa? Untuk waktu KBM-nya bertepatan dengan sholat, mungkin Anda hasilnya agak telat-telat masuk, Ustaz. Ya, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Karena kalau kita belajar, metode belajar di kelas ini tuh diroyah dan praktek gitu ya, penjelasan, praktek. Jadi kalau pas penjelasan mungkin baiknya yang menyimak, tapi kalau pas praktek meskipun telat nanti ada bagiannya gitu ya. Seperti itu. Dan untuk pembelajaran ini ada rekamannya insya Allah ya. Biasanya streaming di YouTube, cuman tadi agak error, susah login. Jadi anak coba record manual dulu dan nanti insya Allah bisa diupload. Tapi ya tadi juga ada beberapa yang baru selesai sholat. Malah tadinya mau anak pajukan ya jam belajar ini ke jam 5. Nah, tapi nanti lihat sikon saja ya. Baik. Pas semuanya, insya Allah ya sudah saling berkenalan. Insya Allah semoga ini menjadi awal kita dalam menuntut ilmu untuk memudahkan kita ya saling berinteraksi. Baik ya, kita akan mulai insya Allah di muqaddimah. Kenapa kita harus belajar tajwid ya? Apa urgensi ilmu tajwid? Ini kita jelaskan sebagaimana yang ada di muqaddimah kitab ini saja ya. Mungkin nanti Ana improve masukkan sedikit-sedikit ya dari sisi matan ataupun dalil. Taib ya. Jadi gini, ketika kita mempelajari satu kitab, ini ya salah satu adab yang harus kita jaga sampai kapanpun. Ketika kita mempelajari satu kitab ya, sebelum kita mengupas musonaf, kita harus tahu dulu siapa musonifnya, gitu ya. Sebelum kita membahas apa yang ditulis, apa yang dituangkan tulisan dalam sebuah kitab, maka kita harus tahu dulu siapa yang menulisnya. Karena kalau tidak ada yang menulis, tidak ada yang menyusun, maka kitab itu tidak akan ada. Seperti itu ya. Maka perhatikan di sini berkaitan dengan penulisnya siapa. Nah, nanti baru kita kenali maksud yang disusunnya kitab ini untuk apa gitu dan isinya seperti apa. Karena yang kita kaji adalah kitab ya, bukan apa namanya berupa PPT ya, atau lembaran-lembaran ya. Ini yang udah disusun resmi. Taib, penyusun. Nah, kita lihat ya di sini Al Ustad Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullahu taala ya.
Nah, dengan Ustadz Nizar saat Jabal gitu ya. Hafizahumallahu taala. Baik. Nah, di sini dinamakan dengan metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis 20 jam insya Allah. Nah, di sini 20 jamnya maksud 20 jam itu apa? Berarti 20 pertemuan gitu ya. Kalau kita belajar sekarang satu pertemuan 1 jam berarti kalikan 20 jam, 20 pertemuan ya. Jadi jangan dianggap oh 20 jam berarti kurang dari 1 hari ya. 1 hari kan 24 jam. Kita udah selesai, udah bisa ya. Tidak seperti itu. Tapi 20 jam itu dibagi. Kalau satu pertemuannya 30 menit ya berarti ada berapa? 40 pertemuan baru selesai, baru ada gambaran. Seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada metode-metode yang di situ tulisnya 20 jam, 30 jam. Nah, itu jangan dianggap hanya 1 atau 2 hari ya. Editor di sini adalah Abul Afnan Aiman Abdillah ya, ada Ustadz Aiman Abdillah. Silahkan dicari juga insya Allah ya. Beliau juga ahli di bidang qiraah. Dan kalau kita lihat ya yang memurojaah ya, siapa saja di sini juga orang-orang hebat ya. Insya Allah. Ada Syekh Abdul Karim Al-Jazairi ya. Ada Ustadz Ahmad Zakaria, Ustadz Husnan, Ustadz Muhammad Aswandi. Ini Ustadz Aswandi ini pengajar juga ya di Minhajus Sunnah Bogor. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini percetakannya silahkan bisa dibaca. Nah, tidak patut seorang muslim memperbanyak buku ini tanpa seizin penerbit. Nah, ini sudah resmi gitu ya. Sudah ada cap larangan maka tidak boleh memperbanyak ya. Haram hukumnya. Kecuali ada izin. Tapi ini daftar pusakanya silahkan dibaca saja ya nanti. Kalau yang sudah apa namanya punya bisa dilihat. Di daftar pustaka itu dari mana saja sih sumber-sumber kitab ini mengambilnya dari mana saja. Gitu ya. Ini salah satunya dari Al-Quran jelas ya. Seperti itu. Mengutamakan dalil-dalil sahih jelas. Dan melalui ulama yang dipegang teguh jelas. Seperti itu ya. Taib ya. Kita langsung masuk ke pengantar penulis ya. Di sini apa saja yang dikatakan oleh penulis di buku ini. Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa ya. Kalau ada seorang musonif menulis kitab itu pasti diawali dengan basmalah ya. Untuk apa? Littabarruk ya. Littabarruk untuk ngalap berkah gitu ya. Bismi dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana Rasulullah pun seperti itu ya ketika mengirim surat ke raja-raja Romawi ya, ketika menyeru untuk masuk Islam itu diawali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengagungkan juga bahwasannya ya Allah yang lebih utama ya, dari semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nah, di sini seperti biasa mukadimah seperti itu isinya ya. Allah berfirman, "Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Nah, ini nih. Ini pendalilan bahwasanya harusnya kita belajar Al-Quran ya, bertalaki kepada orang yang memang diakui keilmuannya gitu ya. Ini salah satu dalilnya. Dan memang sebagaimana mestinya itu, sebagaimana Al-Quran itu dijaga dari sisi pelafalannya. Gitu ya. Itu kan bertalaknya seperti itu. Agar kita tahu bagaimana bacaan guru kita dan kita ikuti. Kalau kita baca masih salah, nanti dikoreksi oleh seorang guru. Itu metode pembelajaran Al-Quran yang terbaik. Ya. Ya, jadi jangan terkecoh dengan banyaknya metode di pasaran saat ini gitu ya. Karena tidak akan pernah bisa menggantikan metode itu dengan metode talaki. Seperti itu ya. Insya Allah kita bisa sampai kelas talaki. Ikuti saja tahapnya ya.
Taib. Selanjutnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ini hadis masyhur ya. Hadis masyhur, sahih. Ini menjadi motivasi teman-teman juga tadi ya. Karena ingin belajar, mengangkat kebodohan gitu ya. Mulai kebodohan diri sendiri, kebodohan orang lain. Berarti kan dengan yang pertama gini, ini selaras ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Belajar itu ya kita mengangkat kebodohan kita sendiri ya. Wa 'allama dan mengajarkannya, baru mengangkat kebodohan orang lain. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya perhatikan di sini ya. Nah, di sini juga berkaitan dengan orang yang mahir membaca Quran. Ini juga masyhur gitu ya. Masyhur. Orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran bersama para malaikat gitu ya. Yang mulia lagi taat. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit dalam membacanya, maka mendapatkan 2 pahala. Ini kadang menjadi motivasi juga. Ustaz, saya belum lancar nih. Tapi saya dapat pahala, nggak usah lancar aja lah, Ustaz, biar 2 pahalanya katanya. Ya tidak seperti itu ya. Karena ketika kita sudah mahir, bagaimana sebuah apa namanya kenikmatan yang tidak kita dapatkan ya, dalam hal duniawi ketika kita membaca Al-Quran ini ditemani oleh para malaikat. Nah ini berkaitan dengan akidah gitu ya, keyakinan kita ya merujuk kepada para salaf ya. Kalau kita membaca Al-Quran ya ditemani oleh malaikat ya kita yakini karena hadisnya seperti itu gitu ya. Nah itu Masya Allah. Selanjutnya Allah berfirman ya, warattilil Qur'ana tartila. Di sini dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah makanya kita dilihat di sini ya. Warattilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Tartil itu perlahan-lahan ya. Tartil itu perlahan-lahan. Bahkan Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya An-Nashr fil Qira'atil Ashr gitu ya. Beliau menyebutkan at-tartilu at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf gitu ya. Maka kita mentajwidkan huruf ya, kita mengetahui makhraj sifatnya, membaca dengan tegak gitu ya. Wa ma'rifatul wuquf dan mengetahui di mana tempat berhenti, tempat memulai. Itu ya perkataan dari Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh Imam Ibnul Jazari ya, dinukil di dalam kitabnya An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Nah, maka dari itu kita harus tartil ya. Kita kan tahu ada 3 ritme dalam membaca Al-Quran itu ya. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar. Gitu ya. Ada yang pelan, ada yang pertengahan, sedang, ada yang cepat. Nah, dari ketiga ritme ini tetap harus tartil. Gitu ya. Harus memperhatikan huruf-huruf. Taib. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadza minhu ilayna wassalat. Ya. Nah, ini pendalilan juga bagaimana apa namanya ilmu tajwid itu harus kita tegakkan gitu ya. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka ia berdosa. Gitu ya. Karena dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran, dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Nah ini dalil ya, ini bahwasanya dalil yang membedakan mana Al-Quran, mana tulisan Arab biasa gitu ya. Kalau Al-Quran itu turun dengan ilmu tajwidnya. Ini pentingnya kita bertalaqi. Kita baca anta, kalau di Quran sudah diubah menjadi aita atau ait. Gitu ya. Kita baca minkum. Di Al-Quran sudah dirubah. Sudah diubah menjadi apa? Minkum. Harus seperti itu. Ya. Karena apa? Wahakaza minhu ilaina wassalah. Dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Seperti itu ya. Nah,
Berdasarkan dalil di atas, maka hendaknya kaum muslimin mengupayakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri mereka dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat penting dipelajari oleh kaum muslimin. Dan cara yang terbaik yaitu dengan berguru kepada seorang yang ahli. Ya. Ini penulis ya mengatakan. Sebagaimana Rasulullah SAW pun langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, itu ya. Maka penulis bermaksud menjelaskan secara ringkas dan praktis dalam buku ini. Sehingga memudahkan setiap orang untuk memahami permasalahan dan hukum yang ada pada ilmu tajwid. Tentunya dalam buku ini masih terdapat kekurangan. Ini tawadunya ya, kalau ada seorang penulis yang menyampaikan seperti ini bentuk ketawaduan. Ya. Maka kami harapkan dari pembaca untuk mengingat atau memberikan saran pada penulis. Ya. Baik, ya cukup seperti itu. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menggapai surga dan ridhonya. Ya. Baik. Kita langsung masuk ke pembahasan ya, daftar isi. Nah, kita lihat dulu di sini apa saja daftar isinya. Pertemuan pertama sabar ya. Jadi kan kita berkenalan, kita mengetahui latar belakangnya, ya. Pelajari ilmu tajwid, urgensinya. Jadi kita mukadimah dulu saja ya insya Allah. Nanti kalau sempat ada sisa waktu mungkin bisa membahas materi yang dasar dulu. Daftar isi di sini pelajaran yang pertama yaitu mengenal bacaan al. Al ya. Ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah ya. Kalau al-qamariyah dia hukumnya apa? Izhar. Kalau asy-syamsiyah hukumnya apa? Idgham. Gitu ya. Nah, nanti kita juga sisip ya matan tuhfatul atfalnya kita akan bawakan ya. Kalau bisa dihafalkan. Pelajaran kedua, huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasol. Nah, nanti juga ada ya. Mad bertemu dengan hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Insya Allah sudah pada tahu ya. Huruf alif, tapi di atasnya ada kepala huruf sod. Gitu ya. Kalau kita baca di Quran Madinah itu kan di Al-Fatihah saja udah dimulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu alif di awal itu di hamzah wasol. Terus pelajaran ketiga mengenal lafzul jalalah, ya, lafaz Allah, nanti bagaimana cara membacanya. Pelajaran keempat mengenal mad dan tasydid, mengenal mad dan tasydid, ya, panjang pendek, terus tasydid. Pelajaran kelima bacaan huruf yang tidak berharokat di awal surah. Nah, ada ya bacaan atau huruf yang tidak berharokat di awal surat. Mengenal tanda-tanda waqaf juga. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Ini sampai sini ya. Pelajaran kelima. Nah, terus oh ya. Nah, ini di bab ini ya. Bab pendalaman Iqra. Nah, masuk bab kedua adalah kelas tajwid ya. Nanti cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat ini praktek semuanya ya. Nah, isti'adzah, basmalah, awal surat itu bagaimana? Ini ada di matanya apa? Salsabilus Syafi'i 265 bait. Nah, ya. Cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Terus cara menyambung dua surat ya. Cara menyambung yang salah. Nanti ada diberitahu. Khawatirnya kan teman-teman di sini baca ternyata salah. Nah, nanti dijelaskan di sini ya. Terus pelajaran kedua makhrijul huruf ini juga penting ya, sebagaimana Imam Ibnu Jazari dalam muqaddimahnya. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughati. Jadi dua bab ini penting nih, makharijul huruf, sifatul huruf, karena ini awal ya, dasar, asas, pondasi kita untuk belajar Al-Qur'an ini ya, makhraj dan sifat. Wajib ini. Terus yang selanjutnya hukum nun sukun dan tanwin masuk ke tajwid ahkam ya. Seperti biasa di sini ada izhar, idgham, seperti itu ya. Terus hukum mim sukun juga. Nah, di sini ada ya hukum nun dan mim bertasydid ya, tanda baca dalam Al-Qur'an, latihan pengucapan huruf. Terus ada hukum mim sukun.
Terus ada hukum idgham. Nah, idgham ini bukan idgham bigunah ya, bukan hukum nun sukun dan tanwin lagi, tapi idgham yang berkaitan dengan alaqatul huruf ya, pertemuan antar huruf, idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, mutaqaribain ya, berdasarkan dengan makhrajnya. Terus jenis-jenis idgham ada idgham kamil, idgham nakis. Nah, terus selanjutnya hukum-hukum mad ya. Mad asli ya, termasuk bagian dari mad asli apa saja. Kan kita tahu ada apa saja mad itu. Mad iwad ya, mad badal. Nah, itu nanti masuknya kemana, mad asli atau mad far'i? Kita bahas di sini ya insya Allah. Baik. Bacaan mad yang bertemu dengan sukun. Nah, nanti ya ada sukun arid, mad arid di sukun, ada madlin. Terus ada sukun asli seperti mad lazim wasaqal kilmi ya. Mad lazim kilmi musaqal, mad lazim kilmi mukhaffaf. Kalau penamaan bebas ya. Seperti waladhdallin itu kan masuknya kemana? Ke sakol gitu ya. Taib. Terus hukum ro ya, karena ro itu dia wajhan. Ro itu dia memiliki dua wajah. Nah, bisa tebal, bisa tipis. Itu di riwayat Hafiz an Asim ya, di riwayat kita. Tapi hukum asalnya tipis. Kenapa? Karena di riwayat lain tipis. Ro itu bukan ro, tapi ra ya, kadang re. Tapi di kita ro, maka dia ditulis dua wajah ya, dibaca tebal, dibaca tipis. Terus selanjutnya program pendalaman yaitu wakaf ibtida. Ini penting ya. Ada nabar ayat-ayat goribah juga. Terus mengenal non iwad, kaidah membaca mad jaiz, kaidah seputar bacaan mad ya. Cukup tuh hatam insya Allah ya. Baik. Insya Allah. Nah, kita mulai ya. Masuk ada sisa waktu, kita masuk materi awal insya Allah. Nah, ini pembagiannya. Perhatikan ya. Jadi 20 jam ini dibagi-bagi. Nah, kayak gini. Ya, sampai berapa? Di sini 13 pertemuan kalau di sini ya. Ya. 3 kali 60 menit, 3 kali 60 menit. Oh iya. Jadi kalau satu pertemuannya ada yang 3 jam, ya mungkin bisa 13 pertemuan. Tapi kalau kita pukul rata 1 jam saja, berarti 20 pertemuan. Baik. Nah ini ya nanti program apa kelas pendalamannya yang berkaitan dengan wakaf ibtida ayat-ayat goribah itu di akhir. Insya Allah. Kita masuk di pendalaman Iqra terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana yang tadi di awal ya. Pelajaran awal itu adalah al. Ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Ya. Kalau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfalnya, beliau membuat bab khusus juga ya. Ilami al-halani qabla ahrufi ulahuma izharu hafal ta'rifi qabla ruba'i ma'asyratin khudh ilmahu. Ini bagi hajjaka wa khuf aqimahu. Ini al-qamariyah gitu ya. Hurufnya i bagi hajjaka wa khuf aqimahu. Jadi ulahuma izharu apa? Yang pertama itu adalah yang dihukumi izhar. Ya. Jadi alif lam qamariyah ini dihukumi izhar. Kenapa dihukumi izhar? Nah, kita bahas al-qamariyah dulu ya. Karena lamnya dibaca jelas. Al. Perhatikan ya. Al. Ketika kita membaca alif lam dengan menjelaskan huruf lamnya, maka itu disebut dengan al-qamariyah dan dihukumi dengan izhar. Itu ya. Ulahuma izharu hafal ta'rifi qabla ruba'i ma'asyratin khudh ilmahu mini bagi hajjaka wa khuf aqimahu. Jadi hurufnya apa? Ibagi hajjaka wa khuf aqimahu. Dalam matan Tuhfatul Atfal itu disusun seperti itu. Nah, tapi kalau di sini disusunnya sebagaimana urutan hijaiyah. Ya. Perhatikan. Huruf alif lam qamariyah apa saja? Ada hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa,
Qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Kalau misalkan ada alif lam bertemu dengan ke-14 huruf ini, ya, perhatikan. Kalau ada alif lam bertemu dengan ke-14 huruf ini maka dibaca jelas. Lamnya dibaca. Itu ya. Lamnya dibaca. Contohnya di sini ada al-bab, alhamd. Seperti itu ya. Baik. Nah, jadi kita hafalkan juga huruf-hurufnya. Hafalkan juga huruf-hurufnya. Gitu ya. Terus selanjutnya ada alif lam syamsiah. Nah, kita nanti praktik ya. Cuma yang Anda jelaskan dulu perbedaan alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiah, dia hukumnya idgham, ya. Tsanihima idghamuha fi arba'i wa asyratin aidzan wa ramjuha fa'i, ya. Nah, jadi yang selanjutnya ada tsanihima idghamuha, yang kedua yang dihukumi idgham. Jadi yang pertama tadi dihukumi izhar, izhar itu jelas gitu ya. Kalau yang kedua dihukumi idgham, idgham itu dia melebur. Jadi lamnya tidak dibaca. Nah, disebut dengan alif lam syamsiah. Apa saja hurufnya? Taib summa sil rihman tafuz difdani amda su'azonin zur syarifan lil karom. Nah, itu kalau dalam matan ya. Nanti teman-teman semoga bisa menghafal matan ya. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah. Berarti bisa lebih mudah kan. Yang kedua adalah al yang melebur pada huruf setelahnya. Bila bertemu dengan huruf yang ke-14 ini apa saja? Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, lam, nun. Gitu ya. Jadi kalau bertemu dengan huruf ini, maka lamnya jangan dibaca. Lamnya jangan dibaca. Contohnya di kata yang ini ya. Jangan kita baca al-din, tapi langsung dileburkan. Ad-din, at-taubah. Seperti itu ya. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Kita coba praktik dulu ya. Insya Allah. Sebetulnya sudah bisa mungkin ya. Cuma tetap harus kita sempurnakan ya. Karena ada kadarnya juga, mikdar ya. Kadar dari sebuah huruf itu ada. Jangan sampai kita misalkan baca alif lam qamariyah lamnya terlalu panjang ditekan ya. Al-bab itu juga kurang tepat. Atau misalkan diputus al-bab. Atau misalkan dipantulkan al-bab. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Karena lam ini nanti kita bahas di sifat ya, memiliki sifat yang bainiyah atau tawassut, pertengahan. Baik, kita mulai. Insyaallah ya. Anda mulai urutan baru lagi ya. Dari yang teratas saja. Dari urutan ini. Mulai dari Furqan ya. Fadal. Nah, silakan. Al-babu. Al gitu ya coba. Al-babu. Nah, bagus ya. Lanjut. Nah, jangan dihilangkan tapi alham. Nah. Alhamdu. Masih hilang. Alham. Alham. Alhamdu. Nah, lanjut. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Nah, seperti itu. Lanjut. Al-Ghafuru. Jangan diputus. Biasa makan seperti yang tadi. Nah. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Al-Jibal. Coba. Al-Jibalu. Al-Jibalu.
Al-Ghashiyati. Al-Khannasi. Al-Alamina. Baik, cukup ya. Barakallahu. Ya, insyaallah ya. Jadi kalau kita baca al ya seperti itu ya. Jadi jangan diputus, jangan dipantulkan, ya. Tapi dia mengalir sedikit ya. Al-bab, jangan mengalir deras juga. Seperti itu ya, insyaallah. Nah, ini awalan. Apa harus sering-sering melatih. Ya, nanti kenapa di sini belum disukunkan di akhirnya? Karena pelajarannya belum sampai ya. Meskipun mungkin teman-teman sudah tahu seperti tadi ya. Al-babu itu kan kalau kita sukun jadi arid li sukun ya. Al-bab. Nah, nanti kita pelajari di mad arid li sukun. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya Arif Fadol yang ini. Ustaz. Al-fili. Nah, jangan al tipis. Al-fili. Al-yatima. Al-wadudu. Al-hadi. Al-karimu. Al mengalir. Al-karimu. Jangan tapi al tipis ya. Al-karimu. Al-qari'atu. Al-furqanu. Dia jaga takrirnya ya. Al-furqanu. Al-ma'una. Al-kafiruna. Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Baik ya. Alhamdulillah. Jadi jangan ditebalkan ya, karena lam tebal di riwayat kita itu khusus di lafzul jalalah gitu ya. Itu pun berharokat. Jadi jangan tapi al tipiskan saja. Baik, selanjutnya akwil, silahkan. Mana akwil? Ada? Ya, silahkan. Dibuka dulu mic-nya. Al-bab. Al-bab, coba. Al-bab. Alhamdu. Al-ahad. Gitu ta? Al-ahad. Pendek. Al-ahadu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru. Al-Ghafuru. Nah, bukan enggak, tapi gho. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Al-Ghashiyat. Ulangi. Al-Ghashiyat. Al-Ghoshiyati. Al-Ghoshiyati. Al-Jannati. Mana? Al-Alamin. Yang ini coba, yang ini Pak. Al-Jannat. Ini huruf kho, titiknya di atas. Khannasi. Al-Khannasi. Al-Khannasi. Seperti itu ya. Al-Khannasi. Baik, barakallahu fiik ya. Nah, kita fokus dulu ke al ya. Kita fokus dulu ke al. Jadi teman-teman juga ketika baca fokuskan ke al ya.
Fokuskan ke alif lam. Ya, taib. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Budiman. Fadol. Ustaz yang mana Ustaz? Yang ini. Yang ini. Yang kedua. Al-fili. Al-yatima. Al-yati. Al-yatima. Al-wadudu. Al-hadi. Al-karimu. Al-qari'atu. Kurang besar ya. Al-furqanu. Coba. Ayo Ustaz ya. Ya, silakan. Syukran Ustaz. Afwan. Al-furqanu. Al-ma'una. Al-kafiruna. Baik ya, insyaallah. Jazakallah. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu ya. Seperti itu di alif lam qamariyah. Jadi lamnya dibaca al al al. Nah, seperti itu ya, insyaallah. Taib ya. Tetap ya masih di qamariyah harus baca semua. Selanjutnya Bima, fadhal. Ya, insyaallah. Ya. Ya. Al-babu. Alhamdu. Coba kurang jangan diputus. Alhamdu. Nah, gitu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-ghafuru. Al-jibalu. Al-ghashiyati. Al-ghashiyati. Al-khannasi. Al-alamina. Ya, oke. Insyaallah ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya silahkan Pak Syaiful ya. Al-fili. Al-yatima. Al-wadudu. Al-hadi. Al-karimu. Al-qari'atu. Al-furqanu. Al-ma'una. Al-kafiruna. Al-kafiruna. Oke, insyaallah ya. Barakallahu fiik. Ya, tinggal di lebih lepas suaranya Pak Syaiful ya. Lepas saja agar lebih terdengar fasihnya ya. Terus selanjutnya Fikri, fadhal. Nama Ustaz. Al-babu. Alhamdu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-ghafuru. Al-jibalu. Al-ghashiyati. Al-khannasi. Al-alamina. Insyaallah. Barakallah ya. Barakallah. Selanjutnya siapa? Oh, Zaki. Silakan. Bismillah. Al-fili.
al-yatima, al-wadudu, Hmm. al-hadi, al-karimu, Hmm. al-qari'ah, al-furqanu, Hmm. al-ma'una, Hmm. al-kafiruna. Baik, barakallahu fiik ya, Masya Allah. Zaki. Selanjutnya, Dirham. Ustaz. Ya, silakan. Al-babu, Hmm. alhamdu, Hmm. al-ahadu, al-Qur'anu, Hmm. al-ghafuru, Hmm. al-jibalu, Hmm. al-ghashiyati, Hmm. al-khannasi, Hmm. al-alamina. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Nah itu itmamul harokatnya bagus ya. Tinggal jangan terlalu miring, khawatir jadi imalah. Gitu ya. Al. Tapi dijaga ke fathahannya. Kan A. Itu jadi timbangan ya, jadi pertimbangan. Ketika kita baca huruf ada A, E, gitu ya. Semakin miring nanti semakin imalah. Seperti itu ya. A, A, E. Ada juga yang tebal. Nah, itu ya harus kita perhatikan. Nah, ini menjadi eh, pengukur ya untuk kita pembelajaran ke depannya. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini sudah bisa merafalkan al. Nah, itu ya. Jadi akan lebih mudah ketika kita mempelajari materi ke depannya ya. Nah, taib. Insyaallah untuk pembelajaran kita cukup dulu mungkin ya. Nanti Asyamsiyah dan berkaitan dengan ini wasol ya. Hamzah wasol. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Taib, Bima, berapa pertemuan kita total? 16 Ustaz. 16 pertemuan ya. 16 pertemuan ya, berarti dibagi 2 ya. Karena kan ini mestinya 20 pertemuan buku ini. Dan kita juga diselingi praktek yang lain ya, penjelasan yang lain, maka betul dua semester ya maksudnya di buku ini. Taib, cukup ya insya Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Halo, Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum wabarakatuh fikum. Ana ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, dulu antum belajarnya di mana, Ustaz? Dengan siapa? Terus bisa menghafal matanya sampai hafal matanya seperti itu gimana? Kemudian Ana masih kebawa-bawa bahasa Arab itu kan di Durus Lugu itu kan ada juga alif lam samsia sama alif lam qamariyah. Kayak al-ghasyiyati ini kan kalau udah bahasa Arab itu kan setiap huruf nggak ada awamilnya itu kan jadi fathah, jadi agak kebawa-bawa ke bahasa Arab kayak gitu. Al-ghasyiyatu semuanya balik ke dhammah. Ya, insya Allah. Itu gimana menyikapinya, Ustaz? Sedangkan anak tadi bacanya kayak bahasa Arab full. Oke, taib, masya Allah ya. Kayak baca Al-Quran kayak berdalil itu. Taib, masya Allah ya. Berkaitan dengan belajar ya, alhamdulillah perjalanan belajar anak juga cukup panjang ya. Bukan panjangnya itu bukan dari sisi timing saja gitu ya, bukan dari sisi waktu, tapi memang dari sisi perguruan juga ya. Perguruan bagaimana mencari guru gitu ya. Dulu awal ketika anak belajar Quran itu diawali di Bandung juga ya. Diawali di Bandung juga. Jadi ada beberapa murid-muridnya Syekh Abdul Karim ya dulu. Awal-awal itu ya, awal-awal. Tapi tidak lama akhirnya anak ke Jogja juga ya. Di Jogja untuk melanjutkan menghafal ya Quran di salah satu mahad Quran juga ya di Darul Firdaus.
Terus setelah itu baru mulai ya. Jadi keluar dari mahad itu bukan selesai belajar, tapi awal mula belajar yang sesungguhnya sebetulnya ya. Bagaimana Ana bisa bertemu beberapa syekh dan bermulazamah menyetorkan matan ya, sampai menyetorkan riwayah Al-Quran. Salah satunya adalah Syekh Bakar Al-Husaini Az-Zamili ya. Yaitu beliau apa namanya ahli qiraat. Tapi bukan dari Mesir ya. Biasanya kalau qiraat itu identik Mesir. Beliau di Gaza ya. Ya. Jadi beliau berasal dari Gaza. Itu syekh pertama anak ya. Maksudnya anak belajar kepada syekh Timur Tengah itu beliau yang pertama ya. Anak menghafal matan, mempelajari di rohnya sekian bulan ya, cukup lama sama beliau itu. Dan itu ketika kami menyetorkan matan ya bil ghaib, alhamdulillah beliau terima dan beliau memberikan ijazahnya. Itu langsung ya di Bandung karena beliau langsung berkunjung ke Bandung dan tapi sekarang sudah pulang lagi. Terus yang kedua banyak ya, yang kedua banyak daurah-daurah syekh juga yang ana datangi ya. Salah satunya yaitu ya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi gitu ya. Syekh Muhammad Al-Ghawul. Terus banyak juga dan untuk mulazamah Al-Qur'an 30 juz ya, riwayat Hafiz an Asim ditambah nanti riwayat Syu'bah gitu ya. Itu kepada Syekh Ahmad Fudhali Husni Mubarak ya. Beliau mu'jiz 10 qiraat mutawatir deh. Dan beliau sanadnya dari Mesir seperti itu ya. Itu perjalanannya ya. Perjalanan. Ini Afwan Ustadz mungkin bisa perkenalkan diri Ustadz. Nah ini sekalian saja tadi ya Dirham. Nah itu ya. Tadi nama Ana Ramdhani ya. Tadi Ana berasal dari Bandung dan kegiatan sehari-hari Ana mengajar ya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Ya kegiatannya mengajar. Itu mungkin ya Furqon untuk gambarannya ya. Tapi ya sebetulnya banyak sekali guru anak itu bukan yang anak sebutkan saja, banyak sekali ya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Karena terkadang ketika anak meminta atau meminta disimak hafalan gitu ya, meminta disetorkan kepada salah satu orang, anak menganggap itu guru gitu ya. Meskipun mungkin levelnya bukan guru yang memang memberikan banyak faidah ya, memberikan banyak apa mengkoreksi riwayah, tapi tetap ya itu berkontribusi dalam keberlangsungan belajar anak. Jadi banyak ya, banyak sekali. Terus yang keduanya berkaitan dengan alif lam. Nah, itu gitu ya. Jadi bukan berbeda ya. Ketika kita mempelajari bahasa Arab ya seperti Durusul Lughah, Arabiyah Baina Yadaik, terus kita belajar Al-Qur'an, kok banyak kontradiksi gitu ya. Dari sisi apa? Dari sisi pelafalan mungkin ya. Ketika tadi ya hukum asal itu kan dhamma, hukum asal itu marfu gitu ya. Hukum asal itu kan marfu. Ketika apa namanya tuh ada kalimat di awal, maka harusnya dia dhammah bukan kasroh. Itu sebagian kecil, masih banyak lagi nanti. Huruf jar apa huruf jar? Furqan huruf jar apa? Banyak ada 19. Nah, salah satunya apa? Min lah ya, min ya. Iya. Iya. Kalau ada huruf jar setelahnya harusnya apa? Apa Ustaz? Kalau setelah huruf jar itu harusnya harokatnya apa? Harokat akhirnya? Kasroh. Nanti akan temukan setelah huruf jar itu harokatnya doma. Itu ya. Apa? Min qablu. Nah, itu ada di Al-Quran min qablu. Gitu ya. Taib. Kenapa seperti itu? Karena bahasa Arab yang sesungguhnya itu ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Bilisanin Arabiyin mubin. Ya, dengan lisan Arab ya. Dengan bahasa Arab gitu. Yang mubin, yang jelas. Maka Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas. Ini ada salah satu kisah ya. Di zamannya Al-Imam Ibnul Jazari begitu banyak orang yang faqih dalam bahasa Arab gitu ya. Orang yang mumpuni dalam bahasa Arab tapi tidak belajar ilmu qiraah. Setelah itu mereka menyalah-nyalahkan Al-Quran. Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah ini. Gini. Maka dari itu kesalahan terbesar gitu ya.
ketika kita mengkoreksi Al-Quran dengan kemampuan bahasa Arab kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu berkaitan dengan riwayah, ya, berkaitan dengan riwayah mulut ke mulut, gitu ya. Makanya kenapa banyaknya kiroat, gitu ya, banyaknya kiroat itu nanti apa namanya berkaitan dengan perubahan harokat atau penghilangan harokat atau perubahan huruf. Contohnya gini, dalam riwayat Hafiz gitu ya, lakum dinukum waliyadin. Dalam riwayat Syu'bah, lakum dinukum walidin. Itu dua-duanya benar. Dua-duanya mutawatir. Gitu ya. Makanya Al-Quran itu tidak diberi harokat. Asalnya Al-Quran itu tidak berharokat. Ya. Kenapa? Karena beragam banyaknya kiroah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Walam yakullahu kuf'an ahad. Walam yakullahu kufu'an ahad. Beda ya? Ada Beda. hamzah, ada waw. Itu semuanya benar, tidak ada yang salah ya. Bahkan mutawatir benarnya itu ya, tingkatnya itu mutawatir. Itulah pentingnya kita belajar Al-Qur'an ya. Makanya kenapa Imam Al-Kisai itu ilmu ahli nahu itu ya. Kalau kita mau tilik sejarah. Tapi beliau ahli kiroah juga. Sehingga faham, tidak menabrakkan ya antara kaidah nahu dengan ilmu Al-Qur'an. Karena beliau pegang dua-duanya. Tapi kalau kita pegang salah satu saja, bingung ya. Kita jadi ahlu lugoh ya. Wah, ini Quran nih salah, ini nggak sesuai kaidah. Misalkan seperti itu ya. Itu khawatir. Ini terjadi ya di zaman Imam Ibnu Jazari seperti itu. Ya, seperti itu ya, Furqan. Jadi kiroah itu cabang ilmu yang berbeda. Betul, Al-Quran betul dengan bahasa Arab, tapi tetap ada beberapa kaidah yang harus disesuaikan. Bukan Al-Quran harus mengikuti ilmu nahu, tapi ilmu nahu harus ngikut Al-Quran. Gitu ya. Wallahu alam. Tidak ada yang salah dari keduanya, semuanya benar ya. Tinggal kita terus belajar saja. Insya Allah. Ada satu lagi yang Ana terlupakan tadi. Apa? Ana lihat ada temen Ana yang punya 2 riwayat, tapi pas setelah prakteknya itu kok kita mendengarnya itu masih banyak kurangnya. Walaupun secara keilmuan dan dia bertalaki itu lebih banyak ya, tapi dia memang nggak pernah langsung kayak antum. Dia hanya mengandalkan online dan dapat 2 ijazah. Insya Allah. Insya Allah ya. Setelah didengar suaranya itu malah lebih bagus yang lulusan pondok yang nggak punya ijazah istilahnya. Itu bagaimana kita menyikapinya, Zat? Dan terkadang juga ketika kita belajar sama guru yang lain itu kita lebih banyak salahnya. Padahal dengan guru yang ini kita sudah banyak benarnya misalkan. Tapi belajar lagi, ternyata lebih banyak salahnya walaupun dia belum punya ijazah sanad seperti itu. Oke, Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Nah itu ya. Jadi gini, yang namanya belajar itu kan tergantung guru ya. Guru itu ada yang mutasahil, ada yang mutasyadid. Ya, perhatikan ya. Guru itu ada yang mutasahil, ada yang mutasyadid. Ada yang memudahkan untuk kepada muridnya ya. Jangan sampai muridnya merasa terbebani nih. Jadi tidak banyak koreksian ketika belajar itu ya. Jadi iya saja. Ada yang mutasyadid, apa mutasyadid? Baru mengap dikit udah dikoreksi gitu ya. Baru mangap padahal ya. Seperti itu ya. Contohnya gitu ya. Nah, maka kedua-duanya benar gitu ya. Kedua-duanya benar. Mungkin yang guru yang mutasyahil itu jangan sampai si murid ini apa namanya? Putus asa gitu ya. Ketika belajar dia malah jadi futur, malah jadi malas belajar Al-Qur'an. Tapi yang salah itu adalah kebablasannya. Ya mohon maaf mungkin ya Anda sampaikan. Ketika guru mutasahil bermudah-mudahan kepada muridnya, bermudah-mudahan juga ngasih ijazah. Nah, itu juga salah ya. Jangan sampai karena itu dipertanggungjawabkan ya. Dipertanggungjawabkan selain di akhirat itu di dunia dipertanggungjawabkan ya, salah satunya antum mempertanyakan gitu kan. Bagaimana yang sudah punya ijazah seperti itu? Itu ya khawatirnya seperti itu.
Yang mutasyadid bagus-bagus ya. Itu akan memiliki hasilnya yang bagus. Tapi tidak sedikit orang yang belajar kepada orang yang mutasyadid putus asa di awal. Wah, ternyata belajar Quran tuh susah ya. Udahlah, mending dagang aja saya mah daripada belajar Quran. Ada yang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin teman antum yang itu berguru kepada orang yang mutasahil gitu ya. Yang memang memudahkan muridnya untuk terus berlanjut sehingga ketika dia mengajarkan dia juga kebingungan mau ngoreksi apa karena dulu jarang dikoreksi. Nah, itu ya husnuzonnya kita. Karena kalau misalkan orang sering dikoreksi ya ketika belajar maka dia ketika mengajarkan pun sama akan mengkoreksi apa yang dia dapatkan. Itu riwayah ya. Riwayah itu udah sunatullah seperti itu. Kalau kita dapat riwayah dengan seperti itu, maka kita harus mengajarkan seperti itu. Nah, itu ya. Seperti itu lah Furqan ya. Nah, intinya siapapun itu tetap kita hargai, tetap kita hormati dan kembali kepada diri kita. Kita yang memilih apakah kita itu layak gak dijadikan guru untuk kita. Seperti itu saja sebetulnya. Jangan sampai kita memperpanjang. Antum itu terlalu sampai bilang misalkan, antum itu udah punya ijazah kok gini bacanya. Jangan, biarkan urusan dia itu ya. Pilihannya dari kita. Kita mau belajar ke dia atau enggak. Itu saja ya. Kalau misalkan dirasa kayaknya belajar ke dia mah nggak pernah dikoreksi. Udahlah, saya belajar ke yang lain aja. Udah. Jadi pilihan kita saja. Seperti itu ya. Allah Ta'ala wa'alam. Berarti antum sama saya itu sekalian bahasa Arabnya Ustaz, nggak ada penerjemah ya? Ya, ada apa namanya? Ketika di Royah ya ada juga penerjemahnya, rekan kita juga. Karena kan yang hadir juga tidak semuanya paham bahasa Arab, gitu ya. Tapi kalau ketika ngobrol ya kadang bahasa Arab. Bahasa Arab Ana juga tidak bagus kok, ya. Sama-sama belajar. Karena kita jarang muhadasah ya. Kita jarang hiwar. Namanya bahasa Arab secara apa namanya? Hiwar ya. Itu harus sering ngobrol. Ya. Bahkan tanpa kita pelajari secara khusus, kita diam di lingkungan bahasa Arab ya kita juga bakal bisa bahasa Arab, gitu ya. Berbeda dengan kaidah nahwu. Kalau kaidah ilmu nahwu itu kita pelajari tanpa kita praktekkan secara lafziah juga ilmu akan melekat ya. Dengan apa? Dengan kita membaca kitab seperti itu ya. Seperti itu ya. Insyaallah jazakallahu. Wa jazakumullahu khair ya. Cukup insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Bima, memungkinkan Baik, tidak Ustaz. kalau pekan depan kita mulai jam 5? Kalau anak pribadi masih 5:30 mungkin bisa ya Ustaz. Mungkin Oh, teman-teman gitu. yang lain bagaimana? Karena kan kalau kita mulai 5:30 juga tetap masih ada yang maksudnya minta Oh izin gitu. sholat gitu Iya, ya. naam, Tapi nggak apa-apa, Ustaz. kalau jam 5 mungkin bisa hadir dulu, setelah itu sholat hadir lagi gitu ya. Dan Ana juga Naam. jam 6 lebih ya, jam 6 lebih 10 udah harus berangkat. Kebetulan saya sekarang libur ya karena ada pilpres ya. Tanggal merah libur. Kalau sudah Ya, normal itu Ana harus berangkat jam 6 baik, lebihan Ustaz. gitu ya. Jadi disesuaikan saja ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keistiqomahan kepada kita semua ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di grup bisa ya. Bisa japri juga berkaitan dengan ilmu-ilmu tajwid, qiraah, waqaf, ibtida silahkan ya. Barakallahu fikum jami'an. Nakhtatim bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.